Bagaimana jika suatu negara bukan lagi dikendalikan oleh pemerintah, melainkan oleh sekelompok penjahat bersenjata? Bayangkan, polisi takut keluar dari kantor, tentara ragu memasuki sebuah kota, hakim hidup dalam ancaman, wartawan dibungkam, dan masyarakat tidak lagi percaya bahwa hukum mampu melindungi mereka. Di tempat ini, hukum bukan ditentukan oleh pengadilan, melainkan oleh laras senapan dari para kartel narkoba. Itulah kondisi Meksiko pada tahun 1990-an. Saking banyaknya kartel, hukum negara pun kalah dengan kekejaman mereka. Dari beberapa kartel yang menguasai Meksiko, kali ini kita akan mendalami salah satu kartel yang besar dan kejam pada saat itu, yang dipimpin oleh Joaquin El Chapo Guzman, yaitu kartel Sinaloa. Pria bertubuh pendek, tingginya bahkan tidak sampai 170 cm, tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak pernah lulus sekolah. Namun, pria itu berhasil membangun kerajaan narkoba terbesar di dunia. Kerajaannya menyelundupkan kokain, heroin, ganja, dan obat-obatan lainnya. Setiap tahun, uang yang mengalir mencapai miliaran dolar. Ia menjadi salah satu buronan paling dicari di muka bumi. Amerika Serikat menyebutnya sebagai ancaman nomor 1. Pemerintah Meksiko mengarahkan puluhan ribu tentara untuk memburunya. Interpol membentuk operasi internasional. Bahkan namanya disejajarkan dengan Pablo Escobar, tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia berhasil melakukan sesuatu yang hampir mustahil, bukan sekali, melainkan 2 kali. Ia kabur dari penjara dengan cara membuat dunia tercengang. Pelarian pertamanya dilakukan menggunakan sebuah keranjang pakaian. Pelarian keduanya dilakukan melalui terowongan sepanjang lebih dari 1,5 km, dibangun lengkap dengan rel motor. Mustahil, namun semua itu benar-benar terjadi. Inilah kisahnya Joaquin Archipaldo Guzman Loera. Dunia mengenalnya sebagai El Chapo, raja kartel yang 2 kali mempermalukan sistem hukum Meksiko. Jauh sebelum menjadi orang paling dicari di dunia, El Chapo hanyalah seorang anak desa. Ia lahir pada tanggal 4 April 1957 di sebuah desa kecil bernama La Tuna, negara bagian Sinaloa, Meksiko. Daerah itu terkenal bukan karena keindahannya, melainkan karena sesuatu yang lebih gelap. Sinaloa, wilayah pegunungan yang selama puluhan tahun menjadi pusat produksi obat terlarang terbesar di Meksiko. Di tempat itulah bibit-bibit kartel narkoba tumbuh. Bagi banyak anak, menjadi petani adalah pilihan, namun bagi sebagian lainnya, menjadi penyelundup jauh lebih menggiurkan karena uang yang dihasilkan berkali-kali lipat lebih besar. El Chapo lahir dari keluarga petani yang sangat miskin. Ayahnya bernama Emilio Guzman Bustillos, ibunya bernama Maria Loera Perez. Ayahnya dikenal sebagai pria yang keras. Menurut berbagai kesaksian keluarga, Emilio sering memukul anak-anaknya bahkan ketika mereka melakukan kesalahan kecil. Selain menjadi petani, ayah El Chapo juga diduga mulai menanam ganja dan opium secara ilegal. Saat itu, produksi narkoba bukanlah hal asing di Sinaloa. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari tanaman opium karena hasilnya jauh lebih menguntungkan dibanding menjadi petani jagung atau menjadi petani kacang. Sejak kecil, El Chapo ikut membantu keluarganya bekerja di ladang, namun kehidupan mereka tetap miskin. Mereka bahkan sering kesulitan membeli makan. Kemiskinan inilah yang kemudian mengubah jalan hidupnya dan mendorong El Chapo untuk mengambil jalan yang gelap. Saat berusia sekitar 15 tahun, El Chapo memutuskan meninggalkan rumah. Beberapa sumber menyebut ia diusir ayahnya setelah bertengkar. Sejak saat itu, ia tinggal bersama kakeknya. Di sanalah memulai mengenal dunia penyelundupan. Berawal tugasnya sangat sederhana, mengawasi ladang, mengatur barang, menjadi kurir, tetapi ia belajar cepat. El Chapo memiliki satu kemampuan yang membuat bosnya terkesan. Ia sangat disiplin, sangat teliti, dan tidak pernah mencuri uang organisasi. Karena sifat itulah ia disayang dan dipercaya oleh The Good Father Gallardo, seorang bos kartel terbesar sebelum era El Chapo meneruskan kepemimpinannya. Dari situlah nama El Chapo mulai dikenal. Tahun 1989, sebuah peristiwa mengubah sejarah dunia narkoba selamanya. Miguel Angel Felix Gallardo, sang Good Father kartel Meksiko, berhasil ditangkap oleh aparat keamanan. Penangkapan itu bukan sekadar menjebloskan satu orang ke penjara,
Ia menghancurkan keseimbangan yang selama bertahun-tahun menjaga hubungan antar kelompok penyelundup. Sebelumnya, semua jalur narkoba dikendalikan oleh satu organisasi besar. Semua keuntungan dibagi, semua wilayah memiliki aturan, tidak ada perang besar. Namun, setelah Geraldo dipenjara, semuanya berubah. Kerajaan itu pecah menjadi beberapa faksi, setiap orang mengklaim wilayahnya sendiri. Setiap kelompok ingin menjadi penguasa baru. Dari perpecahan inilah lahir kartel-kartel yang kemudian dikenal sebagai organisasi kriminal paling mematikan di dunia. Ada kartel Tijuana, kartel Juarez, kartel Gulf, kartel Sonora, dan kartel Sinaloa. Salah satu yang mendapatkan wilayah paling strategis adalah kartel Sinaloa yang dipimpin pria bertubuh pendek dan dijuluki El Chapo. Ismael El Mayo Zambada, Hector El Guero Palma, dan beberapa sekutu lainnya, El Chapo mulai membangun organisasi baru. Mereka tidak langsung menjadi kartel terbesar, bahkan pada awalnya jumlah anggota mereka jauh lebih sedikit dibanding pesaing. Namun mereka memiliki satu keunggulan besar, yaitu lokasi. The runway at Bato Pilas is another one-way affair. 1,200 feet long, uphill, without a go-around. Negara sebagian Sinaloa berada di jalur strategis menuju Amerika Serikat. Wilayah pegunungan sangat sulit dijangkau aparat. Lembah-lembahnya dipenuhi ladang-ladang ganja dan opium. Pantainya memungkinkan penyelundupan lewat laut, sementara gurunya menjadi jalur ideal menuju Arizona dan California. El Chapo memahami satu hal, siapa yang menguasai jalur, dialah yang menguasai bisnis. Bukan sekedar memproduksi narkoba, tetapi mengendalikan dan mendistribusikannya. Jika Pablo Escobar dikenal karena kekerasannya, El Chapo dikenal karena kecerdasannya dalam logistik. Ia berpikir seperti seorang pengusaha. Ia mempelajari setiap jalur perdagangan ilegal. Kontainer, kapal api, truk ekspedisi, kapal laut, pesawat kecil, semuanya bisa menjadi alat penyelundupan. Narkoba disembunyikan di dalam kaleng makanan, perabotan rumah tangga, buah-buahan, bahkan ban kendaraan, tangki bensin, hingga mesin industri. Tak hanya itu, ia mulai membangun sesuatu yang kelak menjadi ciri khas kartel Sinaloa, yaitu terowongan bawah tanah. Awalnya sederhana, namun seiring waktu terowongan-terowongan itu berkembang menjadi jaringan yang sangat rumit. Beberapa bahkan dilengkapi ventilasi, listrik, rel, dan sepeda motor kecil untuk mengangkut narkoba. Teknologi yang nantinya juga digunakan El Chapo untuk melarikan diri dari penjara. El Chapo tahu menggunakan kekerasan saja tidak cukup. Ia membutuhkan perlindungan. Di pegunungan Teraga Sinaloa, El Chapo Guzman memahami satu kebenaran mutlak tentang kekuasaan Meksiko. Peluru bisa melubangi dada, tetapi tumpukan uang tunai sanggup membengkokkan hukum. Dia filosofi itu ia merajut jaring suap yang merayap di pos polisi desa hingga ke koridor tertinggi istana pemerintah. Bagi El Chapo, menyuap pejabat bukan sekedar cara bertahan hidup, melainkan kondisi utama dari imperium bisnisnya. Setiap bulan, koper-koper berisi jutaan dolar Amerika Serikat mengalir tajam ke berbagai lapisan otoritas. Komandan polisi lokal menerima gaji rutin agar menutup mata saat iring-iringan truk kokain melintas di jalan raya. Para jaksa dan hakim dibayar agar berkas perkara menguap begitu saja. Bahkan pejabat di tingkat kementerian hingga sekretaris keamanan publik diguyur uang sisa hasil kejahatan agar membocorkan setiap rencana operasi militer sebelum pasukan sempat bergerak. Puncak dari cengkraman suap El Chapo terlihat dari kemampuannya menjadikan sel lembaga pemasyarakatan seperti hotel berbintang. Ketika ia ditangkap, tembok penjara bersertifikat high security runtuh oleh kekuatan uang. Sipir, kepala penjara, hingga pejabat tinggi lembaga pemasyarakatan bertindak seolah-olah menjadi pelayan pribadinya. Mereka mengizinkan pesta, wanita, serta telepon genggam masuk ke selnya, hingga memuluskan pelariannya melalui terowongan canggih di bawah sel penjaranya. Sistem negara yang seharusnya melindungi rakyat justru bekerja demi keselamatan sang raja narkoba. Selama bertahun-tahun, hukum di Meksiko melengkung mengikuti kehendak El Chapo, membuktikan bahwa di bawah naungan uangnya, garis antara aparat penegak hukum dan kartel kriminal telah sepenuhnya kabur. Korupsi yang dipicu oleh kartel narkoba di Meksiko telah menembus berbagai lapisan masyarakat dan struktur pemerintahan, menciptakan krisis sistematik yang mendalam. Dampak politik dari korupsi tersebut erosi kedaulatan negara di berbagai wilayah, terutama daerah pedesaan dan perbatasan. Kartel berfungsi sebagai de facto government.
Mereka memungut pajak, pungli, mengatur lalu lintas, hingga menyediakan keamanan lokal. Tegak hukum dari polisi lalu lintas hingga perwira tinggi dan pejabat kementerian dibelit skema suap. Hal itu melumpuhkan fungsi kepolisian dan sistem peradilan, sehingga angka kejahatan tanpa hukuman di Meksiko mencapai lebih dari 90%. Pembungkaman dan manipulasi demokrasi. Jelang pemilu, kartel kerap melakukan pembunuhan, intimidasi, atau pembiayaan kampanye kandidat tertentu. Pejabat yang menolak berkompromi disingkirkan, sementara yang kooperatif dijadikan alat untuk mengamankan jalur penyelundupan. Kini, kartel Sinaloa kuat karena di-backing pemerintah, tapi dengan kesuksesannya itu memicu kecemburuan dari kartel lain. Musuh terbesarnya muncul dari kartel Barat Laut Meksiko, yaitu dari kartel Tijuana. Kartel ini dipimpin oleh keluarga Arellano Felix. Kalau El Chapo mempunyai lokasi strategis, kartel Tijuana menguasai salah satu jalur penyelundupan paling menguntungkan menuju California. Hubungan kedua kartel awalnya masih bisa toleransi, tapi keserakahan mengubah segalanya. Kedua pihak mengklaim wilayah yang sama, tidak ada yang mau mengalah. Maka dimulailah perang kartel yang akan menewaskan ribuan orang. Awal tahun 1990, Meksiko berubah menjadi medan perang. Konvoi kartel saling menyerang di jalan raya, pembunuhan terjadi hampir setiap hari. Ledakan, penyergapan, eksekusi semuanya menjadi pemandangan biasa. Korban bukan hanya anggota kartel, warga sipil, jurnalis, hakim, polisi, bahkan anak-anak turut menjadi korban. Bagi El Chapo, perang bukan sekadar mempertahankan wilayah tetapi menjaga masa depan organisasinya. Ia mulai merekrut mantan tentara, mantan polisi, penembak jitu, ahli peledak. Kartel Sinaloa perlahan berubah menjadi organisasi bersenjata lengkap. Tanggal 24 Mei 1993, sebuah peristiwa mengejutkan dunia. Di Bandara Guadalajara, dua kelompok kartel saling baku tembak. Target sebenarnya diduga adalah El Chapo. Namun di tengah baku tembak itu, seorang tokoh penting justru menjadi korban. Kardinal Katolik Juan Jesus Posadas Ocampo. Ia tewas terkena rentetan peluru. Kematian seorang kardinal mengguncang Meksiko. Tekanan publik meningkat drastis, pemerintah tak lagi bisa membiarkan perang kartel terus berlangsung. Pemburuan besar-besaran terhadap El Chapo dimulai. Kini ia bukan hanya buronan karena narkoba, tetapi juga dianggap bertanggung jawab atas satu tragedi paling menggemparkan dalam sejarah modern Meksiko, kematian atas tertembaknya tokoh agama Katolik. Untuk pertama kalinya, nama Joaquin El Chapo Guzman menjadi target utama pemerintah Meksiko. Seluruh aparat keamanan bergerak, bandara dijaga, perbatasan diperketat, rumah-rumah persembunyian mulai digerebek. Namun, El Chapo bukan orang biasa. Ia selalu selangkah lebih maju. Tetapi, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya terpeleset juga. Keberuntungan tidak berlangsung selamanya. Beberapa minggu kemudian, sebuah kesalahan kecil mengubah nasibnya. Ia berhasil ditangkap. Semua orang mengira riwayat sang raja kartel telah berakhir. Mereka tidak tahu penjara hanyalah awal dari legenda yang akan membuat dunia tercengang. Karena di balik besi jeruji itulah El Chapo mulai merencanakan pelarian paling terkenal dalam sejarah kriminal modern. Setelah ditangkap di suatu daerah Guatemala, selanjutnya El Chapo diekstradisi kembali ke Meksiko. El Chapo dijatuhi hukuman penjara, ia ditempatkan di penjara federal Puente Grande, salah satu penjara dengan tingkat keamanan tinggi di negara itu. Di atas kertas, tempat ini nyaris mustahil ditembus. Setiap blok dijaga ketat, setiap narapidana diawasi, kamera dipasang di berbagai sudut, penjaga bersenjata menjaga selama 24 jam. Pemerintah yakin tidak mungkin El Chapo bisa melarikan diri. Namun mereka lupa satu hal, penjara dijaga manusia dan manusia bisa disuap. Meski resmi menjadi narapidana, El Chapo hidup jauh dari kata menderita. Sedikit demi sedikit ia mulai membeli loyalitas para sipir. Uang mengalir ke dalam penjara. Tak lama kemudian aturan pun mulai diubah. El Chapo bebas menerima makanan dari luar, bebas menerima tamu, bebas menggunakan telepon seluler.
Ia bahkan diduga tetap mengendalikan kartel Sinaloa langsung dari balik jeruji besi. Perintah dikirim melalui kurir, melalui telepon, melalui pengacara, melalui sipir yang telah dibayar. Secara resmi, ia adalah tahanan, namun secara nyata ia masih seorang bos. Bagi El Chapo, penjara bukan tempat menjalani hukuman, melainkan tempat menyusun rencana selama bertahun-tahun. Ia mempelajari rutinitas para penjaga, jam pergantian shift, jalur kendaraan, sistem pemeriksaan setiap celah dicatat. Ia kemudian merekrut orang dari dalam penjara, beberapa sipir, petugas administrasi, hingga pekerja bagian laundry. Mereka semua menerima bayaran yang sangat besar. Tak seorang pun benar-benar tahu berapa jumlahnya, namun penyelidikan setelah pelarian diungkap puluhan petugas diduga terlibat dalam konspirasi tersebut. Tiba pada tanggal 19 Januari 2001, hari itu tampak seperti hari biasa. Para sipir menjalankan tugas, petugas laundry keluar masuk membawa keranjang pakaian kotor. Tidak ada yang tampak mencurigakan, namun di salah satu keranjang cucian berbaring seorang pria, tubuhnya meringkuk agar muat di dalam. Pria itu adalah El Chapo. Versi resmi pemerintah menyatakan ia disembunyikan di dalam keranjang cucian yang kemudian didorong keluar oleh seorang petugas laundry. Keranjang itu melewati berbagai pos pemeriksaan, tidak ada pemeriksaan menyeluruh, tidak ada kecurigaan. Gerbang terakhir dibuka beberapa menit kemudian, kendaraan laundry meninggalkan kompleks penjara. Dan bersama kendaraan itulah El Chapo menghilang. Pelarian itu berlangsung tanpa satu tembakan pun, tanpa ledakan, tanpa kekerasan, hanya dengan suap dan korupsi. Keesokan harinya, berita itu mengguncang Meksiko. Bos kartel paling berbahaya kabur dari penjara dengan keamanan maksimum. Media internasional menyebutnya salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah sistem penjara Meksiko. Pemerintah langsung melakukan penyelidikan besar-besaran, lebih dari 70 petugas penjara diperiksa, banyak sipir ditangkap, beberapa pejabat tinggi dicopot dari jabatannya. Namun semua itu adalah terlambat. El Chapo telah menghilang, dan kali ini ia kembali ke dunia yang paling ia kuasai. Ketika kembali ke Sinaloa, El Chapo disambut bagaikan seorang pahlawan. Bagi anggota kartelnya, pelarian itu bukan sekedar keberhasilan, melainkan bukti bahwa pemimpin mereka tidak terkalahkan. Moral anggota kartel Sinaloa melonjak, rekrutmen meningkat, kepercayaan terhadap El Chapo semakin kuat. Sementara pemerintah harus mengakui bahwa mereka baru saja dipermalukan di hadapan dunia. Namun, selama berada di balik jeruji besi, dunia kriminal telah berubah. Kartel-kartel baru bermunculan, musuh lama semakin kuat, dan perang yang akan datang jauh lebih berdarah dibanding sebelumnya. Kini El Chapo bukan lagi seorang buronan biasa, ia adalah simbol bahwa uang dapat membeli kekuasaan, simbol bahwa sistem hukum bisa ditembus, dan simbol bahwa seorang pria dari desa miskin mampu mempermalukan sebuah negara. Namun pelariannya juga membawa konsekuensi besar. Pemerintah Meksiko menyatakan perang total terhadap kartel narkoba. Apa yang terjadi setelah tahun 2001 bukan lagi sekedar bisnis narkoba, melainkan perang yang menelan puluhan ribu nyawa. Perang yang mengubah Meksiko menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia. Dan di tengah kekacauan itu, El Chapo justru mencapai puncak kekuasaannya. Awal tahun 2000-an, Joaquin El Chapo Guzman kembali menjadi orang bebas. Ia baru saja melakukan sesuatu yang dianggap mustahil, melarikan diri dari penjara dengan keamanan maksimum. Namun bagi El Chapo, kebebasan bukanlah akhir dari perjalanan. Justru itulah awal dari masa kejayaannya. Setelah keluar dari penjara pada tahun 2001, El Chapo kembali mengambil kendali atas jaringan kartel Sinaloa. Dan kali ini, ia tidak lagi bermain sebagai pengedar kecil, ia membangun sebuah organisasi yang lebih besar, lebih terorganisir, lebih kaya, dan lebih berbahaya. Kartel Sinaloa berkembang menjadi jaringan perdagangan narkoba internasional. Kokain, heroin, ganja, dan kemudian fentanyl. Narkoba bergerak melalui berbagai jalur, darat, laut, udara. Jaringan distribusinya menjangkau Amerika Serikat dan berbagai wilayah di dunia. El Chapo tidak sekedar menjadi narkoba, ia membangun sebuah mesin distribusi. Ada orang yang mengurus produksi, ada orang yang mengurus transportasi, ada yang menjaga jalur, ada yang mengatur keuangan, dan ada yang bertugas memastikan tidak ada yang membocorkan rahasia. Lalu muncul pertanyaan yang selalu mengiringi nama El Chapo. Berapa banyak uang yang sebenarnya ia miliki? Jawabannya tidak pernah benar-benar diketahui karena kekayaan seorang bos kartel tidak tercatat seperti kekayaan orang pengusaha biasa. Tidak ada laporan keuangan, tidak ada neraca perusahaan, dan tidak ada daftar aset yang bisa diperiksa secara terbuka. Namun, berbagai perkiraan memberikan gambaran tentang betapa besarnya kerajaan yang ia bangun.
Pada tahun 2009, penegak hukum Amerika Serikat memperkirakan organisasi yang dipimpin El Chapo menghasilkan lebih dari 3 miliar dolar per tahun. Kalau saja 3 miliar per tahun, maka dalam mingguan menghasilkan 62.500.000 US dollar per minggu. Kalau dikonversi ke dalam rupiah, maka menghasilkan 1.125 miliar rupiah per minggu. Bagi El Chapo, uang bukan hanya untuk membeli kemewahan, uang adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan uang, informasi bisa diperoleh, loyalitas bisa dibeli, dan menurut berbagai dakwaan serta kesaksian dalam persidangannya, dengan uang, pejabat dapat disuap. Di dunia kartel, informasi adalah senjata. Mengetahui kapan polisi bergerak, mengetahui siapa yang menjadi informan, mengetahui lokasi operasi, dan bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Namun, semakin besar kerajaan El Chapo, semakin besar pula musuhnya dan semakin dicari oleh para penegak hukum. Dan El Chapo kembali menjadi buronan penegak hukum nomor 1 di dunia.